Saya Dera Diastari. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Smart Apps Creator. Silahkan disimak. Pertama-tama kita perlu mendownload aplikasi Smart Apps Creator, bisa dari Google maupun dari YouTube untuk mendapatkan crack gratis, karena aplikasi ini termasuk aplikasi yang berbayar, tetapi kita bisa menggunakan free trial selama 30 hari. Di sini saya sudah mempunyai aplikasinya, langsung saja kita buka. Akan muncul seperti ini. Di sini saya akan membuat dalam tampilan Android, maka kita klik Android Phone, kemudian bentuk vertikal. Nah, di sini kita bisa mulai mengedit. Pertama kali saya akan membagi ke dalam beberapa section, tinggal klik kanan lalu klik New Section. Dan juga bisa di-rename setiap sectionnya itu untuk memudahkan saja. Tinggal klik kanan dan klik Rename Section. Saya juga sebelumnya telah menyiapkan beberapa gambar, materi, dan juga background untuk setiap section dalam pembuatan aplikasi ini, maka bisa kita langsung saja klik Insert, Image, lalu pilih gambar yang akan dimasukkan dalam setiap sectionnya. Setelah semua section diberikan background image, pada menu awal ini saya akan memberikan berbagai macam button yang sudah saya siapkan, lalu klik Insert untuk menambah gambar. Langsung saja kita atur ukuran dan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, di sini juga saya akan menambahkan keterangan untuk setiap button tersebut. Kita bisa klik insert lalu tambahkan teks dan juga bisa diatur warnanya dan ukuran teksnya. Saya juga akan menambahkan teks lagi, lalu klik insert lalu tambahkan teks. Di sini akan dituliskan persamaan linear satu variabel. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan beberapa materi, bisa langsung saja kita kopas. Kemudian kita klik insert lalu tambahkan teks. Nah, di situ langsung saja kita klik paste untuk memudahkan saja dan lakukan hal yang sama pada section lainnya yang akan ditambahkan materi. Selanjutnya, untuk mengaktifkan button-button yang terdapat pada menu awal ini, misalnya kita klik button kompetensi, nah, klik interaction, lalu pilih touch, kemudian objek, pilih objeknya itu sesuai dengan buttonnya, yaitu kompetensi. Nah, kemudian kita tinggal pilih switch page untuk diarahkan ke halaman berapa. Misalnya kompetensi ini akan diarahkan ke halaman 2. Klik submit lalu lakukanlah hal yang sama untuk mengaktifkan button-button yang lainnya. Pada section kompetensi dasar ini saya akan mengaktifkan button next. Kita klik insert gambar, kemudian langsung saja kita atur ukuran dan posisinya sesuai yang kita inginkan. Dan untuk mengaktifkannya sama seperti sebelumnya, kita klik interaction, kemudian touch, pilih objek button tersebut, lalu klik switch page untuk halaman yang akan ditampilkannya. Pada slide selanjutnya yang terdapat pada section kompetensi dasar yaitu indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya akan mengaktifkan button preview supaya bisa kembali ke slide sebelumnya. Mengaktifkannya sama seperti button next dan lakukan hal yang sama jika kita ingin mengaktifkan juga button next atau previews pada section-section yang lainnya. Kemudian saya juga akan memberikan button home pada slide terakhir di setiap section. Atur switch page-nya itu diarahkan ke menu awal dengan tujuan memudahkan kita setelah dari slide terakhir pada setiap section-nya itu langsung kembali ke menu awal. Kurang lebih seperti ini tampilan preview-nya. Kemudian pada section 7 bagian evaluasi ini saya akan membuat kuis. Pada slide pertamanya di sini saya akan menambahkan button start untuk memulai kuis dan juga saya beri animasi, kemudian aktifkan buttonnya, klik interaksi, klik touch, klik objek dengan button start, kemudian klik switch page untuk slide berikutnya. Selanjutnya, karena sudah terdapat soal pada background image, kita tinggal memasukkan untuk pilihan gandanya dari materi yang telah kita siapkan sebelumnya, kemudian tinggal di copy paste. Lalu saya akan menambahkan button-button pilihan ganda yaitu berbentuk A, B, C, D, E yang sudah saya download sebelumnya.
Kemudian tinggal atur posisi dan ukuran sesuai dengan keinginan. Setelah button pilihan ganda selesai, kita siapkan image notifikasi jawaban benar, lalu sesuaikan posisinya dan atur menjadi hide object when browsing. Siapkan juga image notifikasi jawaban salah, sesuaikan posisinya dan atur menjadi hide object when browsing. Berikutnya, masukkan sound effect untuk notifikasi jawaban benar, sesuaikan posisinya, kemudian atur menjadi hide object when browsing. Siapkan juga sound effect untuk notifikasi jawaban salah, sesuaikan posisinya, lalu atur menjadi hide object when browsing. Kemudian, buat hotspot untuk opsi jawaban salah, atur posisinya, kemudian ganti nama menjadi hotspot salah untuk mengidentifikasi. Buat juga hotspot untuk opsi jawaban benar, atur posisinya, letakkan tepat di atas hotspot jawaban salah, kemudian jangan lupa juga untuk ganti namanya menjadi hotspot benar untuk mempermudah mengidentifikasi. Kemudian, klik counter, pilih global counter untuk scoring, atur proporsi dan posisinya. Seleksi hotspot benar, pada menu interaction, klik touch, pilih object counter, lalu pilih increase counter, masukkan nilai 20. Karena terdapat 5 soal, maka satu soal bernilai 20. Untuk image notifikasi jawaban benar, kita beri animasi, klik fade in, lalu klik add, lalu klik fade out, lalu klik add lagi. Lakukan juga pada image notifikasi untuk jawaban salah, klik fade in, klik add, klik fade out, lalu klik add. Lalu saya akan menginteraksikan hotspot jawaban benar, klik touch, pilih objek notifikasi jawaban benar, klik play animation. Lakukan juga untuk hotspot jawaban salah, klik touch, pilih objek untuk notifikasi jawaban salah, klik play animation. Terakhir, interaksikan hotspot jawaban benar dengan sound effect. Klik touch, pilih objek sound effect jawaban benar, klik play, lalu klik add. Untuk hotspot jawaban salah juga, klik touch, pilih objek sound jawaban salah, klik play, lalu klik add. Untuk mengeceknya, bisa kita klik preview, maka kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya, kita atur juga untuk image notifikasi jawaban benar, klik animation add sebanyak 2 kali, karena sebelumnya telah diberikan animasi fade in dan fade out. Pilih objek notifikasi jawaban benar, klik switch page, arahkan page untuk soal berikutnya, kemudian lakukan juga untuk notifikasi jawaban salah, klik animation add, animation settingnya itu klik 2, pilih objek untuk image jawaban salah, lalu klik switch page, arahkan ke page soal berikutnya. Lalu lakukan hal yang sama untuk soal kuis berikutnya. Nah, ini tampilan setelah diberikan opsi pilihan ganda pada soal kuis tersebut. Lalu di akhir ini saya berikan counter nilai, jadi akan terlihat hasil akhir dari kuis. Dan juga ada button refresh, itu jika ingin mengulangi kuis bisa klik tombol button tersebut. Dan juga ada tombol home untuk balik lagi ke menu awal. Dan juga di sini saya akan memberikan animasi slide. Pada setiap slide-nya tinggal klik flip effect, lalu bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Lakukan hal yang sama pada setiap slide yang ingin diberikan animasi. Lalu bisa juga kita menambahkan background musik, kita klik page, lalu klik add background musik. Di sini saya menggunakan musik yang ada. Nah, setelah diklik, musik tersebut akan otomatis jalan ketika kita membuka aplikasinya. Bisa kita preview. Setelah semua pengeditan selesai, bisa langsung saja kita klik Smart Apps Creator, lalu klik Output. Nah, di sini kita masukkan aplikasi yang diinginkan. Saya akan beri nama ruang kelas. Kemudian kita isi juga bundle-nya dan juga version kodenya yaitu 1. Lalu untuk ikonnya,
Saya membuat sendiri, maka saya akan memilih gambar yang saya buat. Tinggal klik select, kemudian kita pilih gambarnya, gambar atau ikonnya. Nah, setelah itu kita submit. Kemudian pilih lokasi file tersebut akan disimpan di mana. Setelah itu kita klik save. Nah, ini sedang proses menjadi file berbentuk aplikasi. Kita tunggu saja. Setelah selesai, kita langsung saja cek di dokumen, ternyata sudah ada. Lalu langsung saja copy paste ke HP. Ketika file tersebut sudah pindah di HP, lalu klik saja install. Setelah selesai, kita klik buka. Nah, kurang lebih aplikasinya itu akan seperti ini. Kita izinkan saja. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.